Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-107. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Anusapati tidak dapat mengatakan kepada istrinya bahwa hidupnya dibayangi oleh bahaya. Dengan demikian istrinya akan menjadi semakin ketakutan. Selebihnya dari itu, Anusapati tidak dapat menyebutnya. Apakah ada orang yang dapat menerimanya sebagai putra mahkota yang sebenarnya di dalam istana Singasari itu? Pada itu, seperti yang telah direncanakan, maka istana Singasari telah mulai disibukkan dengan persiapan perkawinan Mahesa Wongateleng. Meskipun waktunya masih belum genap setahun, tetapi tahunnya sudah berganti, sehingga istana Singasari telah dapat melaksanakan perhelatan perkawinan Mahesa Wongateleng mendahului perkawinan Tohjoyo sendiri. Tohjoyo masih harus memberikan banyak sekali waktunya untuk menyempurnakan dirinya, berkata Sri Rajasa kepada Ken Umang. Perkawinan akan menghambat segala kemajuannya. Ia harus menjadi laki-laki yang paling baik di Singasari. Tetapi Sri Rajasa tidak mengetahui sebenarnya lah bahwa Anusapati telah lebih dahulu menyempurnakan dirinya meskipun ia sudah menginjak kehidupan yang baru. Bahkan istrinya sudah mengandung semakin lama menjadi semakin besar, sehingga pada suatu saat Anusapati pasti akan menjadi seorang ayah. Namun saat-saat perkawinan Mahesa Wongateleng itu ternyata merupakan saat-saat terpenting di dalam hidup Anusapati. Pada saat Singasari menyelenggarakan perhelatan, maka Mahesa Agni pun telah memerlukan hadir, karena Mahesa Wongateleng adalah kemenakannya pula. Memang Mahesa Agni melihat kelainan pada perhelatan ini dibandingkan dengan saat-saat perkawinan Anusapati. Mahesa Wongateleng adalah putra Sri Rajasa yang lahir dari Permaisuri. Karena itu, maka Sri Rajasa pun tampaknya lebih mantap menyelenggarakan perkawinan ini dari perkawinan Anusapati. Untunglah bahwa Anusapati sendiri tidak pernah mempersoalkannya kepada siapapun juga, meskipun ia mempersoalkannya di dalam hati. Tetapi Mahesa Wongateleng adalah adiknya yang menurut pengertiannya adalah adiknya seayah dan seibu. Pasti hanya suatu kebetulan, berkata Anusapati di dalam hatinya. Kalau ayahanda sengaja membedakan upacara yang diselenggarakan saat ini dan di hari perkawinanku, apakah keuntungannya? Mungkin dapat terjadi apabila Tohjoyo lah yang kawin kelak. Tetapi seperti aku, Mahesa Wongateleng bukan orang yang dekat dengan ayahanda seperti Tohjoyo. Di dalam kesibukan hari-hari perkawinan itulah, maka perasaan iba menusuk semakin dalam di hati Mahesa Agni, yang melihat Anusapati yang rasa-rasanya menjadi semakin tersisih.
Apalagi Mahesa Agni mengetahui siapakah sebenarnya Anusapati itu. Ia mengetahui dengan pasti bahwa Anusapati bukan putra Sri Rajasa. Adalah karena kesetiaan isi istana sehingga sampai usia dewasanya Anusapati tetap tidak mengerti keadaan dirinya sendiri. Setiap orang-orang tua yang sebenarnya mengetahui keadaan itu berusaha untuk menutup mulutnya dan menyimpan rahasia itu. Mereka sama sekali tidak mau memperbincangkannya dengan siapapun, meskipun dengan orang-orang sebayanya, agar hal itu tidak menjalar ke setiap telinga dan yang kemudian akan didengar oleh putra mahkota. Pada kesempatan kehadiran Mahesa Agni itu pula lah Anusapati dan Sumekar berusaha untuk mendapat waktu berbicara dengan Mahesa Agni. Apa saja yang telah terjadi dengan putra mahkota selagi ia menjalani pendadaran pada tingkat permulaan. Kau yakin ada pengkhianat itu? Bertanya Mahesa Agni yang terperanjat juga mendengar pengaduan itu. Ya Paman, aku yakin, jawab Anusapati. Apa yang telah dilakukan oleh Sri Rajasa? Ayahanda telah memeriksa beberapa orang. Ayahanda pun agaknya sependapat bahwa memang ada sesuatu yang tidak wajar. Ternyata kedua tawanan yang kami bawa itu telah terbunuh di bilik tahanan bagi mereka. Tentu pengkhianatan, dan Sri Rajasa tidak berhasil menemukannya. Belum Paman, Ayahanda sudah memerintahkan semua panglima untuk menyelidiki. Kalau kita dapat menangkap pembunuh kedua tawanan itu, maka kita akan dapat menelusur pengkhianat-pengkhianat itu dan mungkin menemukannya. Tetapi sampai saat ini, tidak seorang pun yang menemukan pembunuh tawanan-tawanan itu. Bagaimana dengan para pengawal saat itu? Mereka tidak mengetahuinya, hanya suatu kelengahan saja. Demikian menurut pengamatan Ayahanda. Dan aku mempercayainya bahwa bukan para pengawal itulah yang berkhianat. Setidak-tidaknya terlibat dalam pengkhianatan itu. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Seperti Sumekar, ia mempunyai dugaan yang sangat kuat siapakah yang telah berkhianat itu. Tetapi ia tidak mengatakannya, meskipun juga seperti Sumekar, Mahesa Agni pun yakin bahwa Anusapati pasti mempunyai dugaan-dugaan pula tentang pengkhianatan itu. Namun demikian Mahesa Agni berpendapat bahwa bekal bagi Anusapati memang harus disempurnakan. Setiap saat ia akan dapat mengalami bencana yang sebenarnya. Kalau ia tidak siap dengan kemampuan tertinggi, maka Anusapati benar-benar akan musnah. Sebenarnya bagi Mahesa Agni, apakah yang akan mewarisi Singasari itu, putra Sri Rajasa atau putra peninggalan Tunggul Amatung, tidaklah penting baginya. Tetapi mereka itu harus lahir dari Ken Dedes. Ken Dedeslah yang wajib menurunkan pemegang kekuasaan di Singasari, karena Tunggul Amatung pernah menyerahkan hak atas tanah ini kepadanya, sadar atau tidak sadar. Bagi Mahesa Agni, Sri Rajasa adalah seorang yang sangat berjasa bagi Singasari, yang jauh lebih besar dan kuat dari Tumapel yang kecil. Sri Rajasa berbuat jauh lebih banyak bagi rakyat dan negaranya. Tetapi kehadiran Ken Umang ternyata telah membuat Mahesa Agni agak kecewa. Karena itu, seandainya harus keturunan Sri Rajasa yang akan menduduki tahta, ia harus bukan anak Ken Umang. Tetapi Anusapati sangat baik hubungannya dengan adiknya yang seibu.
berkata Mahesa Agni di dalam hatinya. Namun agaknya Sri Rajasa lebih condong pada anak Ken Umang itu daripada Mahesa Wonga Teleng, dan itulah yang harus dicegah. Mahesa Agni adalah seorang yang dibesarkan di padepokan yang kecil, tetapi berkat tuntunan dari gurunya, maka ia menjadi seorang yang memiliki kecerdasan yang mengagumkan, sehingga ia mampu menerawang persoalan yang sebenarnya terjadi di Singasari. Betapa ia menyesal karena ia telah mengalahkan Witantra di dalam arena perang tanding meskipun ia tidak membunuhnya. Saat itu perasaannya sedang dikaburkan karena kematian pamannya, Empu Gandring, sehingga pikirannya seakan menjadi buram. Tetapi setelah ia mencoba melihat persoalan-persoalan yang berkecamuk di Singasari dengan bening, dan setelah ia mendengar keterangan-keterangan dari Witantra, maka dapatlah Mahesa Agni mengambil kesimpulan. Ken Arok memang seorang yang cerdik dan licin. Ia dapat menguasai Singasari yang saat itu masih bernama Tumapel, sekaligus dengan Ken Dedes. Ia tidak perlu mempergunakan kekerasan, karena Ken Dedes datang sendiri kepadanya, menyerahkan kekuasaan Tumapel saat itu dan dirinya sendiri. Namun dalam pada itu, dengan nafsu ketamakan yang menyala-nyala, Ken Umang telah hadir pula di dalam kehidupan Ken Arok setelah ia berhasil menjebaknya dengan dirinya sendiri. Kenangan itulah yang tampak jelas di dalam angan-angan Mahesa Agni. Dan sekarang, berkata Mahesa Agni di dalam hatinya, Ken Arok pasti akan mempergunakan cara yang sama untuk menampilkan Toh Joyo. Pasti tidak akan sekasar yang baru saja terjadi. Karena itu, maka Mahesa Agni pun berniat ingin meyakinkan apakah dugaannya itu benar. Apakah ia tidak menuduh orang yang salah meskipun hanya di dalam hatinya? Apakah ia mendapat keyakinan tentang rencana menjebak putra mahkota itu? Maka ia akan dapat menentukan sikapnya. Demikianlah di dalam kesibukan upacara perhelatan Mahesa Wonga Teleng itulah, maka Mahesa Agni pun telah menyusun rencananya sendiri bersama Sumekar di luar pengetahuan Anusapati. Kita akan menemukan orang itu, berkata Mahesa Agni. Sementara ini, Anusapati tidak perlu kita beritahu lebih dahulu. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Kau dapat menjadi orang berkerudung itu. Kau tahu serba sedikit tentang apa yang telah dilakukan Anusapati atas Kiai Kisi, dan kau dapat langsung menuduhnya atas petunjuk Kiai Kisi. Kau dapat menyebut dirimu orang yang telah membunuh Kiai Kisi itu, sementara aku akan selalu berada di dekat Ken Arok. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Memang tidak mungkin Mahesa Agni lah yang berbuat demikian, karena setiap kali ia harus berada dekat dengan Sri Rajasa. Agaknya Sri Rajasa memang menaruh kecurigaan kepadaku. Sejak aku disingkirkan ke Kediri, aku sudah merasa. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, aku akan mencari kesempatan. Dan Sumekar yang memang sudah berada di dalam halaman istana itu tidak terlampau sulit untuk menemukan kesempatan itu. Ia harus memaksa orang yang dicurigainya itu untuk mengaku. Kemudian bersama Mahesa Agni, ia dapat menyusun rencana yang lebih jauh lagi. Demikianlah, maka selagi para pemimpin Singasari mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perhelatan itulah, maka Sumekar mencari kesempatan sebaik-baiknya.
dengan diam-diam ia menyelinap di antara pepohonan perdu di malam hari, seperti yang digambarkan oleh Anusapati. Maka ia pun memakai kerudung hitam, sehingga selain ia dapat menyebut dirinya orang yang bertemu dengan Kiai Gisi, seperti yang diceritakan oleh senopati pasukan kecil kepada Sri Rajasa dan didengar oleh semua pemimpin Singasari, maka kerudung hitam itu dapat pula membantunya berlindung di dalam kegelapan. "Ia masih ada di pondoknya," berkata Sumekar di dalam hatinya ketika ia melihat pintunya masih terbuka. "Malam ini ia pasti akan menghadap Sri Rajasa untuk menyelesaikan persoalan perkawinan ini." Dan dengan demikian, ia menunggu di dalam kegelapan, sehingga orang itu keluar dan dapat dipancingnya ke tempat yang sepi, supaya tidak segera diketahui oleh para peronda apabila terpaksa terjadi benturan kekerasan. Sumekar hampir tidak sabar menunggu, tetapi akhirnya seseorang keluar dari pondok itu. Setelah menutup pintu, maka ia pun segera melangkah meninggalkan rumahnya. Orang itu adalah penasehat Sri Rajasa, Guru Tohjoyo. Ketika orang itu lewat dekat dengan segerumbul batang-batang perdu tempat Sumekar bersembunyi, maka ia pun tertegun. Ia mendengar seolah-olah suara seseorang yang sedang merintih kesakitan di dalam kegelapan. Penasehat Sri Rajasa itu termangu-mangu sejenak, tetapi suara itu terdengar semakin jelas. Bagaimanapun juga, suara itu sangat menarik perhatiannya. Justru saat-saat istana Singasari sedang sibuk dengan perkawinan seorang putra Sri Rajasa. Sebagai seorang yang memiliki kemampuan yang tinggi, maka ia pun tidak ragu-ragu lagi. Namun dengan demikian ia pun cukup berhati-hati mendekati suara yang mencurigakan itu. Tetapi suara itu seakan-akan semakin lama menjadi semakin jauh, seakan-akan suara itu dapat merayap ke dalam kegelapan. Semakin lama semakin dalam-dalam. Namun penasehat Sri Rajasa yang juga menjadi guru Tohjoyo itu pun mengikutinya. Justru semakin lama ia pun semakin ingin mengetahui apakah yang sedang dihadapinya. Demikian ia sampai di tempat yang agak terpencil. Tiba-tiba ia melihat sesosok tubuh berdiri di dalam kegelapan. Sesosok tubuh yang hanya tampak kehitam-hitaman saja. "Oh, jadi kau yang memancing aku kemari?" bertanya penasehat Sri Rajasa itu. Bayangan yang kehitam-hitaman yang tidak lain adalah Sumekar itu berdesir mendengar pertanyaan yang tatak itu. Maka jawabnya, "Ya, aku yang memancingmu. Aku memerlukan kau sejenak." "Siapa kau?" "Kau tidak mengenal aku. Jadi apakah kepentinganmu menemui aku kalau kau tahu bahwa aku tidak mengenalmu?" "Aku ingin bertanya. Aku harap kau tidak berkeberatan menjawabnya dengan jujur." Penasehat Sri Rajasa itu mengerutkan keningnya. Lalu katanya, "Apa yang ingin kau ketahui?" "Terima kasih," berkata Sumekar. "Semula aku tidak mengenalmu dan tidak mengenal setiap orang di dalam istana ini. Tetapi akhirnya aku memerlukan datang untuk menemuimu." "Kenapa aku?" "Aku ingin kau tidak usah mengelak. Bukankah kau yang menyiapkan jebakan untuk menangkap putra mahkota beberapa saat yang lampau, ketika putra mahkota menjalani pendadaran?"
Penasehat Sri Rajasa itu mengerutkan keningnya. Lalu katanya, "Oh, beberapa waktu yang lalu katamu. Aku tidak mengerti. Apakah kau sedang mengigau atau bermimpi? Putra mahkota telah kembali dengan selamat. Tidak ada apa-apa yang terjadi saat itu." "Ya, putra mahkota telah kembali dengan selamat. Adalah bahwa rencanamu telah gagal. Begitu. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku hanya ingin meyakini bahwa demikianlah yang terjadi saat itu. Bukankah memang demikian?" "Aku tidak tahu ujung pangkal pembicaraanmu. Sudahlah, apa yang sebenarnya kau maui?" Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Dilihatnya penasehat Sri Rajasa itu berdiri tegak siap untuk menghadapi segala kemungkinan. "Ia memang bukan orang kebanyakan," gumam Sumekar di dalam hatinya. "Kisanak," berkata Sumekar kemudian, "beberapa saat yang lampau, kawan-kawanku pernah mendapat kesempatan menemuimu. Bahkan salah seorang dari kami telah dilayani langsung oleh Sri Rajasa. Sebenarnya, aku tidak ingin ikut bermain-main dengan isi istana ini. Tetapi ternyata bahwa aku telah terlempar kemari juga pada suatu saat. Adalah kebetulan sekali bahwa aku menemui Kiai Kisi selagi ia mendapat perintah dari istana ini untuk menjebak putra mahkota. Orang yang disebut-sebut menghubunginya adalah kau. Nah, apa katamu? Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku hanya ingin membuktikan apakah benar kaulah yang telah menghubungi Kiai Kisi." "Persetan! Aku tidak mengenal nama orang itu." "Jangan ingkar, Kisanak. Kiai Kisi dengan bangga menyebut kau sebagai orang yang paling tahu tentang rencana ini. Dan kalau kau tidak mempunyai hubungan apapun dengan Kiai Kisi, kenapa kau bunuh kedua orang tawanan itu?" "Persetan! Jangan ingkar. Aku tidak mempunyai persoalan dengan kau. Aku hanya ingin berpesan kepadamu. Jangan bertindak terlampau ceroboh. Sebenarnya aku kasihan melihat kegagalanmu. Tetapi apa boleh buat, karena aku memang harus membunuh Kiai Kisi." "Gila! Itu urusanmu. Kenapa kau memilih Kiai Kisi?" "Diam! Diam!" bentak penasehat Sri Rajasa. "Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Sekarang apa maumu? Pergilah, atau aku akan membunuhmu." "Jangan sombong. Ternyata isi istana ini tidak seperti yang aku duga. Kawanku tidak berhasil ditangkap oleh Sri Rajasa sendiri. Apalagi kau, Mahesa Agni, para panglima, semuanya tidak banyak berarti." Orang itu terdiam sejenak. Lalu katanya, "Hei, apakah kau sudah lama berhubungan dengan Kiai Kisi?" "Diam! Diam!" Dan tiba-tiba, "Apa pedulimu? Kalau kau memang tidak mempunyai kepentingan apapun juga, kenapa kau datang kemari dan membicarakan kematian Kiai Kisi yang sudah lalu itu?" "Jadi kau menganggap persoalannya sudah selesai?" "Diam! Diam! Aku tidak peduli lagi." "Kau tidak mendendam karena kegagalan itu?" "Persetan! Aku bunuh kau." "Aku ingin menawarkan jasa kepadamu. Kau sudah gagal mempergunakan Kiai Kisi. Bagaimana kalau kita berhubungan untuk kepentingan yang sama?" Niat itu baru terpikir setelah aku merenung cukup lama. Kenapa saat itu aku tidak mengambil alih tugas Kiai Kisi menangkap putra mahkota? Penasehat Sri Rajasa itu terkejut mendengar tawaran itu. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa orang yang tidak dikenal itu
telah menyatakan keinginannya untuk bekerja bersama. Apakah kau bersedia memikirkannya? Kau tentu menyanggupi upah yang cukup banyak kepada Kiai Kisi, atau kau memberi kesempatan kepadanya untuk memeras istana Singasari. Bagaimanapun juga lewat permaisuri, aku akan mendapatkan kesempatan untuk memeras. Bukankah dengan demikian juga agaknya yang akan dilakukan oleh Kiai Kisi? Penasehat itu merenung sejenak, lalu katanya, "Siapakah kau sebenarnya?" "Kita tidak perlu berkenalan. Aku hanya minta kepadamu, berilah kesempatan kepadaku untuk melakukannya, seperti yang akan dilakukan oleh Kiai Kisi. Aku tidak minta upah berapapun juga. Aku ingin mendapat upah itu dari usaha pemerasan." "Aku tidak tahu menau, persetan. Kalau kau ingin menculik putra mahkota, lakukanlah. Tetapi aku tidak ikut campur." "Jangan ingkar. Aku tidak memerlukan banyak bantuanmu. Kau hanya akan memberitahukan kepadaku kemana putra mahkota akan melakukan pendadaran berikutnya. Setelah pendadarannya yang pertama, aku yakin bahwa masih akan ada perjalanan yang harus dilakukannya. Mungkin dalam waktu dekat setelah perhelatan ini selesai seluruhnya." "Aku tidak tahu." "Kau akan tahu. Kita akan berhubungan. Berilah aku petunjuk kalau kau berhasil memeras istana Singasari. Maka kau akan mendapatkan bagian, dan sekaligus kau mendapat keuntungan bahwa putra mahkota telah tersisih tanpa memberikan kecurigaan, karena ia gugur dalam menjalankan tugas. Sementara itu, kau pun pasti akan mendapatkan upah atau kedudukan, atau apapun yang dapat menjamin hari tuamu dari Toh Joyo atau malahan dari Sri Rajasa sendiri." "Aku akan digantung oleh Sri Rajasa." "Ia akan berterima kasih kepadamu." "Sama sekali tidak. Sri Rajasa menjadi sangat murka karena usaha pembunuhan atas putra mahkota." Sumekar mengerutkan keningnya. Kini ia yakin bahwa Sri Rajasa benar-benar tidak terlibat di dalam usaha pembunuhan itu. "Jadi, apakah kita dapat berbuat di luar pengetahuan Sri Rajasa? Tetapi bukankah lenyapnya Anusapati dapat memberikan tempat yang baik bagi Toh Joyo?" "Ada Mahesa Wongateleng." Penasehat itu bergumam seolah-olah kepada diri sendiri. "Apa pedulimu kepada anak itu? Toh Joyo mempunyai kesempatan lebih baik. Ia lebih dikenal oleh rakyat Singasari daripada adik Anusapati yang lahir dari ibu yang sama itu." "Iya. Jadi, apakah kau setuju?" Penasehat itu berpikir sejenak, namun tiba-tiba ia membentak meskipun tidak terlampau keras. "Jangan ganggu aku. Pergilah, atau aku akan membunuhmu." "Jangan marah," sahut Sumekar. "Tetapi bagaimanakah dengan tawaranku? Aku akan dapat berbuat lebih baik dari Kiai Kisi yang sudah aku bunuh itu." "Aku tidak peduli. Dan aku tidak memerlukan apapun juga selain petunjuk kapan dan kemana putra mahkota akan pergi. Justru kaulah yang akan mendapat bagian dari pemerasan yang bakal terjadi itu, selain hadiah dari Tuanku Toh Joyo." "Persetan!" Sumekar tertawa, nada suaranya terdengar tinggi mengombak. Katanya, "Jangan terlampau berhati-hati. Usaha yang demikian adalah wajar. Jangan menunggu kedudukan putra mahkota menjadi semakin kuat. Kau tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menyingkirkannya. Sri Rajasa sendiri yang akan melakukannya." Tiba-tiba orang itu terkejut mendengar suaranya sendiri. Dengan serta-merta ia berkata, "Maksudku, persoalan putra-putranya
adalah persoalan Sri Rajasa sendiri. Demikian juga permasalahan putra mahkota. Aku tidak tahu. Aku tidak mencampuri persoalannya. Benar, aku tahu bahwa semuanya berada di tangan Sri Rajasa. Juga tentang putra mahkota. Tetapi kalau Anusapati sudah tidak ada, maka mau tidak mau, putra mahkota pasti beralih. Sumekar yang berkerudung itu terdiam sejenak. Memang tidak pantas kau menentukan rencana sendiri di luar rencana Sri Rajasa dalam keseluruhan. Tetapi apabila hasilnya menguntungkan, kau tidak akan mendapat marah. Penasehat itu ragu-ragu sejenak. Terngiang kembali pesan Sri Rajasa agar ia tidak membuat rencana tersendiri. Tetapi ternyata dugaan orang berkerudung itu tepat. Namun demikian katanya pula, bukalah kerudungmu. Kita akan berbicara secara terbuka. Sumekar menjadi berdebar-debar. Tetapi tentu ia tidak dapat melakukannya. Karena itu maka jawabnya, aku tidak ingin mengenal dan dikenal lebih jauh dari persoalan kita masing-masing. Kita bersangkutan di dalam persoalan putra mahkota. Sesudah itu kita tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi. Karena itu, biarlah kita tidak saling mengenal lebih dalam. Aku memerlukan kepercayaan. Kalau tidak, aku tidak akan membuat persoalan apapun juga. Aku tidak tahu menau. Habis perkara. Kalau aku membuka kerudung ini, apakah kau akan memberitahu persoalan putra mahkota? Aku tidak mengatakan. Sumekar menjadi termangu-mangu. Apakah ia akan dapat memenuhi permintaan penasehat itu? Dan apakah ia tidak akan ingkar janji apabila ia telah membuka kerudungnya? Tetapi untuk membuka kerudungnya dan memperkenalkan dirinya adalah tidak mungkin sama sekali. Ia tidak akan mendapat kesempatan apapun juga. Karena atas permintaan penasehat itu, Sri Rajasa pasti akan segera menangkapnya dan membunuhnya tanpa ampun. Dengan demikian maka cerita tentang juru taman akan segera berakhir sebelum ia berhasil melihat putra mahkota duduk di singgasana. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.